Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semua, selamat datang kembali di channel ini, Klinik Matika Channel. Bagi yang baru bergabung, channel ini adalah channel yang membahas segala hal yang berhubungan dengan matematika. Kakak-kakak semua, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagian ketiga dari kisi-kisi soal ujian sekolah tingkat SD mata pelajaran Matematika Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Kakak semua, untuk bagian ketiga ini kita mulai dari nomor 16 ya, karena nomor-nomor sebelumnya, nomor 1 sampai 15 kita sudah jelaskan di bagian sebelumnya atau di part sebelumnya. Baik, ini indikator untuk soal ini. Disajikan gambar bangun ruang balok yang lengkap beserta ukurannya. Siswa dapat menentukan volume bangun pada gambar dengan benar. Ini soalnya nomor 16, perhatikan gambar berikut. Ini dia gambarnya. Pertanyaannya, volume balok di samping adalah titik-titik-titik A, B, C, dan D. Bagi kakak yang mau mengerjakan terlebih dahulu soal ini, silahkan kakak kerjakan. Silahkan kakak pause dulu video ini. Anggap kakak sudah selesai mengerjakan, selanjutnya tinggal membandingkan jawaban yang kakak miliki dengan jawaban yang ada dalam video ini. Adapun jawaban yang benar untuk soal nomor 16 adalah D, 96 kubus satuan. Adapun pembahasannya, volume balok sendiri itu rumusnya P kali L kali T. P ini panjang, lebar, tinggi ya. P panjang, L ini lebar, ini tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk mengetahui berapa panjangnya, kita perhatikan. Jadi kakak semua, ini adalah gambar kotak ya. Ini kita sebut dengan kubus satuan. Untuk kakak ketahui bahwa setiap satu kotak ini nilainya 1 kubus satuan. Jadi untuk mencari panjangnya kita tinggal menghitung berapa kotak yang sisi yang ini. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjangnya tidak lain adalah 6. Selanjutnya untuk lebarnya yang di samping kita hitung 1, 2, 3, 4. Selanjutnya untuk tinggi yang ini kita hitung dari bawah 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita kalikan biasa ya, 6 kali 4, 24 kali 4 hasilnya 96. Jadi ini adalah cara mengerjakan untuk soal nomor 16. Selanjutnya untuk soal nomor 17, indikator untuk soal ini disajikan soal cerita tentang penggunaan akar pangkat 3. Siswa dapat menyelesaikan dengan benar. Ini dia soalnya, sebuah kardus roti berbentuk kubus memiliki volume 13.824 cm3. Pertanyaannya, panjang sisi kardus roti tersebut adalah titik-titik-titik A, B, C, dan D. Silahkan bagi yang mau mengerjakan, silahkan kakak pause dulu video ini. Baik, anggap kakak sudah selesai mengerjakan, selanjutnya tinggal membandingkan. Adapun untuk jawaban soal nomor 17 ini adalah D, 24 cm. Adapun langkahnya, jadi sekali lagi kakak perhatikan indikatornya berbunyi penggunaan akar pangkat 3. Jadi kita menggunakan konsep akar pangkat 3 untuk mengerjakan soal ini. Jadi langsung saja kita tulis akar pangkat 3, selanjutnya kita masukkan angka yang ini, volumenya 13.824. Nah, untuk mengerjakan soal ini ada banyak cara, salah satunya adalah trik. Nah, trik akar pangkat 3 ini kita sudah jelaskan di video di dalam channel ini ya. Bagi yang ingin tahu, karena mungkin tidak tahu, silahkan kakak cek lagi nanti ya. Yang jelas ada di channel ini. Baik, ada 3 trik ya. Trik pertama kita garis 3 angka. Angka yang pertama kita hitung mulai dari angka yang paling kanan. 1, 2, 3. Selanjutnya trik kedua, cari pasangan angka yang paling kanan. 4, ini pasangannya adalah 4. Selanjutnya untuk trik ketiga, ini adalah mencari hasil dari pangkat 3. Kita mencari hasil dari pangkat 3 yang hasilnya 13. Kalau kakak hitung, 1 pangkat 3 itu 1. 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3 ya, tapi 2 kali 2 kali 2. Nah, selanjutnya 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya 27. Kalau kakak perhatikan, dari 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan 3 pangkat 3, tidak ada yang hasilnya 13.
Ada tadi yang hasilnya 8, 2/3, dan 3/3 itu 27. Nah, karena kalau tidak ada, kalau kita menemukan situasi seperti ini, maka kita memilih yang kurang, Kakak. Jadi 13 ini yang kurang adalah 8. Nah, 8 itu adalah hasil dari 2/3. Berarti 13 ini kita anggap dia 8, Kakak. Yang asalnya adalah 2. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 24. Baik, seperti itu ya untuk mengerjakan soal nomor 17. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Ini indikatornya. Disajikan gambar jaring-jaring kubus. Siswa dapat menentukan jaring-jaring kubus yang benar. Di bawah ini yang merupakan gambar jaring-jaring kubus adalah titik-titik-titik A, B, C, dan D. Untuk Kakak ketahui, soal ini adalah materinya ada di kelas 5 ya. Di kelas 5 semester 2 tentang jaring-jaring kubus dan balok. Baik, kita langsung jawab yang soal nomor 18 ini. Adapun jawabannya adalah setelah kita cek, jawabannya adalah yang C, Kakak. Nah, ini pembahasannya. Nah, ini gambar ini kita besarkan ya dan kita berikan nomor. Dalam penomoran sendiri ini terserah kita, Kakak. Kita bebas. Nah, di sini dalam video ini kita ambil yang di sini nomor 1. Karena kita mau membuktikan apakah ini termasuk jaring-jaring kubus dengan benar. Jadi kita tinggal satukan ya. Nomor 1 ini kita anggap sebagai alas, Kakak. Jadi kalau Kakak perhatikan, ini nomor 1, ini alasnya. Nah, kalau kita naikkan ini, sisi yang ini kita naikkan ya. Berarti nomor 2 ini menjadi sisi samping kirinya, Kakak nanti. Nomor 3 ini menjadi sisi atasnya. Ini kita jelaskan supaya Kakak siap ya jika soal ini berkembang. Jika ditanyakan pasangan sisinya, misalnya atas, bawah, sisi kanan, sisi samping kanan, samping kiri, depan atau belakang ya. Kita ulang ya, jadi nomor 1 ini alasnya, kita naikkan ini bagian yang ini, 2 ini berarti menjadi samping kiri, 3 menjadi atapnya. Selanjutnya yang sisi yang ini 4, 5, 6 kita naikkan, 4 ini tidak lain menjadi sisi belakangnya, sisi belakang kubus 4. 5 ini ke tengah, bukan ke tengah, ke samping kanan ya, ke samping kanan. 6 ini kita lipat lagi ke depan. Jadi jadilah sebuah kubus. Nah, kalau kita diminta untuk mencari pasangan dari penomoran ini ya, nomor 1 pasangannya nomor 3. 1 ini alasnya, 3 ini atasnya. 2 ini samping kiri, samping kanannya adalah nomor 5. 4 ini belakangnya, Kakak sisi bagian belakang, 6 sisi bagian depan. Jadi seperti itu langkah untuk mengerjakan soal nomor 18. Selanjutnya untuk soal nomor 19, disajikan gambar. Siswa mampu menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat negatif dengan tepat. Ini dia soalnya, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, operasi yang tepat pada garis bilangan di atas adalah titik-titik-titik A, B, C, dan D. Silahkan bagi yang mau mengerjakan, Kakak pause dulu. Baik, anggap Kakak sudah selesai mengerjakan, selanjutnya tinggal membandingkan. Adapun jawaban yang benar untuk nomor 19 ini adalah B. 7 min 9 sama dengan min 2. Adapun langkahnya, perhatikan ya. Jadi ini garis bilangan yang tadi. Nah, untuk Kakak ketahui, kita mulai dari garis yang paling bawah, Kakak. Ya, jadi kita sudah mulai bekerja ini, kita mulai dari garis yang paling bawah. Garis yang memulai dari 0. Perhatikan garis yang mulainya itu dari 0. Ini kalau Kakak lihat, ini 0, ini sampai dia ke angka 7. Perhatikan. Garis yang ini ya. Jadi ini 0 sampai 7. Berarti kita bisa simpulkan ini 7 langkah. Jadi dari 0 ke 1, 1 gitu ya. Jangan 0-nya mulai dari 1 ini, jangan. Kalau kita melangkah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai ya. Nah, ini penting karena konsep ini penting kita jelaskan untuk mengerjakan garis berikutnya. Nah, setelah kita sampai di sini, di posisi ini, di titik 7 ini, ternyata garisnya balik ke arah, Kakak. Tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Berapa langkah?
Oh ya, sebelumnya kita ini dulu, ini 7 ya, jadi kita tulis dulu 7 di sini, karena berhubungan dengan operasi ya. Selanjutnya garis yang kedua, tadi kita sudah sampai di titik 7, sekarang kita ke sisi kiri. Berapa langkah? Kalau kita hitung Kakak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena arahnya ke kiri, berarti kita taruhkan simbol negatif di sini, jadi min 9. Nah, untuk operasinya kita tulis min 9. Nah, untuk garis yang ketiga ini tidak lain adalah hasilnya, Kakak. Jadi ini langkah kita udah bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Nah, hasil dari awal sampai akhir ini itu adalah garis yang ketiga. Nah, berapa? Ya, kita tinggal hitung. 1, 2. 2 ke kiri. Jadi ini adalah hasilnya. Berarti sama dengan min 2. 7 min 9 sama dengan min 2. Ini adalah operasi yang tepat berdasarkan garis bilangan yang ini. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 20. Ini indikatornya. Siswa mampu menentukan hasil operasi campuran bilangan bulat negatif dengan tepat. Ini dia soalnya. Hasil dari min 24 dibagi 4, min 7 dikali dalam kurung min 5, plus 16 sama dengan titik, titik, titik. A, B, C, dan D. Silahkan bagi yang mau mengerjakan, Kakak pause dulu. Baik, anggap Kakak sudah selesai mengerjakan. Selanjutnya tinggal membandingkan ya. Jawaban yang benar untuk soal nomor 20 ini adalah A, 45. Adapun caranya, kita tulis dulu soalnya. Kakak semua, yang pertama kali dikerjakan adalah pembagian ya. Jadi urutannya pembagian, baru perkalian. Nah, untuk penjumlahan ataupun pengurangan ini bebas ya. Mana-mana mau didahulukan. Jadi yang pertama kita lihat adalah pembagian. Kita hitung dulu ini. Min 24 dibagi 4. Ini hasilnya adalah min 6. Jadi kenapa min 6? Karena minnya cuma 1. Ya, itu konsepnya. Angkanya 24 bagi 4 itu 6. Karena ada min berarti kita taruhkan min 6. Selanjutnya kita hitung yang perkaliannya. Min 7 dikali min 5. Min 7 kali min 5. Di sini minnya ada 2, Kakak. Min bertemu min itu hasilnya positif. 7 kali 5, 35. Jadi hasil dari min 7 kali min 5 adalah plus 35. Selanjutnya plus 16 ini kita tidak apa-apakan ya. Selanjutnya kita hitung. Min 6 plus 35. Nah, biasanya banyak siswa itu yang bingung. Ya, yang bingung mengerjakan soal seperti ini. Jadi di video ini kita buat pemisalan ya, Kakak. Anggap min ini hutang plus ini bayar. Perhatikan min ini hutang plus ini bayar. Hutangnya 6, bayar 35. Otomatis hutangnya habis dan dikembalikan kan. Kembaliannya itu 29. Kita sengaja taruh plus untuk menandakan kalau hutangnya sudah habis. Hutangnya 6, bayarnya 35. Hasilnya plus 29. Ya, susuknya anggap ini kembaliannya ya. Yang jelas hutangnya sudah habis, minnya tidak ada begitu. Selanjutnya 16, kita hitung 29 tambah 16 hasilnya 45. Jadi seperti ini cara mengerjakan untuk soal nomor 20. Selanjutnya untuk soal nomor 21, indikatornya ini, siswa mampu menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan bulat negatif dengan tepat. Mirip ya dengan yang nomor 20. Ini dia soalnya, hasil dari 18 plus 22 dikali 4 plus 66 dibagi 6 sama dengan titik, titik, titik. A, B, C, dan D. Jawaban yang benar, ya. Oh iya, bagi yang mau mengerjakan silakan Kakak pause dulu. Aturannya masih sama ya, supaya soal-soal ini juga sebagai ajang latihannya Kakak untuk persiapan menghadapi ujian sekolah. Baik, anggap Kakak sudah selesai mengerjakan. Jawaban untuk soal nomor 21 ini adalah B, 171. Adapun caranya, Kakak semua, tadi kita sampaikan bahwa jika ada soal seperti sebelumnya ya, itu yang dikerjakan adalah
pembagian, baru perkalian. Nah, tetapi jika soalnya seperti ini ada dalam kurung, maka yang pertama kita kerjakan ya, seandainya ini tidak ada di urutan pertama, anggap dia di tengah atau di akhir misalnya, yang di dalam kurung ini, maka tetap dia harus pertama kali dikerjakan. Ya, jadi seperti itu. Kita hitung dulu yang di dalam kurungnya ini 18 tambah 22, ini hasilnya 40. Nah, di sini boleh kita kalikan ya, 40 kali 4 ini 160. 66 dibagi 6, ini kita cek hasilnya, itu 11. Ini tandanya positif, taruh. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan. 160 ini adalah hasil yang ini ya. 11 ini adalah hasil dari 66 bagi 6. Kita jumlahkan 160 tambah 11 hasilnya 171. Baik, ini jawaban untuk soal nomor 21. Selanjutnya, ini indikator soal berikutnya. Disajikan soal cerita, siswa mampu menentukan hasil operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan tepat. Ini dia soalnya. Di ruang perpustakaan terdapat 15 lemari buku. Setiap lemari akan diisi 120 buku oleh 9 orang siswa. Pertanyaannya, banyak buku yang akan dimasukkan oleh masing-masing siswa adalah titik. A, B, C, dan D. Silakan yang mau mengerjakan. Baik, anggap kakak sudah selesai mengerjakan, selanjutnya tinggal membandingkan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 22 adalah B, 200. Adapun caranya, jadi ini adalah bentuk soal ceritanya ya. Kalimat cerita kita rubah menjadi kalimat matematika kakak. 15 ini adalah 15 lemari buku, 120 adalah isi dari setiap lemari buku. Nah, 9 orang ini karena 15 lemari buku yang isinya 120 per lemari ini akan diisi oleh 9 orang. Jadi masing-masing berapa gitu ya. Ini dia kalimat matematikanya. Jadi yang kita kerjakan yang di dalam kurung tentunya, yang berhubungan dengan lemari ya. 15 kali 120. Ini hasilnya 1800. Selanjutnya tinggal kita bagi dengan 9. 1800 dibagi 9 hasilnya 200. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 22 adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 23, ini indikatornya. Disajikan soal, siswa mampu menentukan bagian-bagian dari lingkaran dengan benar. Ini dia soalnya, perhatikan gambar berikut. Ini dia gambarnya. Tali busur lingkaran ditunjukkan oleh garis titik-titik-titik A, B, C, dan D. Jawaban untuk soal nomor 23 ini adalah A, AB. Yang ini kakak. Ini adalah tali busurnya. Adapun caranya, oh iya karena ini soal teori, jadi ini butuh ingatan yang kuat ya. Nanti kakak buka lagi materi. Ini diajarkan di kelas 6 di semester 1. Tapi kakak bisa juga untuk lebih fokus mendengarkan penjelasan dari video ini. Insya Allah kita akan jelaskan di sini ya. Jadi karena yang ditanyakan tali busur kakak, ini dia ya. AB ini tali busurnya. Dari mana kita tahu tali busur? Kalau kakak perhatikan, tali busur ini kan istilah ini ada di panah juga ya. Nah, di panah ini kurang lebih seperti ini bentuk panah. Nah, garis lengkung AB ini busurnya. Jadi kita jelaskan juga di sini. Garis lengkung ini, AB ini tidak lain adalah busurnya. Talinya adalah AB yang garis lurusnya. Ya, jadi AB ini adalah tali busur. Nah, seandainya soalnya bukan tali busur, misalnya saja garis EP ini garis apa gitu misalnya. Berarti EP ini kakak ketahui ini adalah jari-jari. Jadi jari-jari ini adalah garis yang ditarik dari titik pusat ke busur lingkaran atau garis lengkung lingkaran. Jadi EP atau PE, PD, PC, PB, dan PF, PA juga ini termasuk jari. Nah, kecuali PG. Garis PG ini tidak sampai ke busurnya, tapi garis PG ini sampai ke tali busurnya. Ini namanya apotema. Perhatikan, di dalam lingkaran ini namanya apotema. Seandainya saja
Yang ditanyakan adalah apotema, maka jawaban yang benar adalah PG. Ya, seandainya yang ditanyakan adalah apotema. Jadi jari-jari sudah kita jelaskan. P ini sendiri ada titik pusatnya ya. Nah, untuk diameter itu garis yang lurus Kakak. Nah, seperti FC ini. Dari C ke F atau kebalikannya dari F ke C ini adalah diameter, garis yang melalui titik pusat. Dan EB, dari B ke E ini juga namanya diameter. Selanjutnya untuk daerah juring itu yang ini. EPD ini namanya daerahnya di dalam ya. EPD ini adalah juring ya. Sekali lagi ini namanya juring. Nah, kalau yang ini, Kakak, AB garis yang daerah yang diapit oleh busur dan tali busur ini, panah ini namanya tembereng. Seandainya saja ini ditanyakan tembereng, maka ini adalah jawabannya daerah AB ya. Jadi sekali lagi ini busur, ini tembereng. Jadi seperti ini penjelasan Kakak untuk soal nomor 23 ya. Bagian-bagian dari lingkaran. Selanjutnya kita ke soal berikutnya, soal 24. Nomor 24 ini dia indikatornya. Disajikan soal cerita, siswa mampu menghitung luas lingkaran dengan tepat. Ini dia soalnya. Sebuah meja makan berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari 49 cm. Luas meja makan adalah titik-titik-titik A, B, C, dan D. Silahkan bagi yang mau mengerjakan, Kakak pause dulu. Baik, anggap Kakak sudah selesai. Selanjutnya kita tinggal bandingkan. Jawaban untuk soal nomor 24 ini adalah A. Adapun caranya, rumus luas lingkaran sendiri adalah pi R pangkat 2 Kakak. Ini dibaca pi ya, pi R pangkat 2. Ini adalah rumus untuk mencari luas lingkaran. Sebagai ingatan kembali Kakak, nilai pi ini ada 2 ya nilainya. Ada 22/7, ada juga 3,14. Nah, tentunya dua nilai ini kita gunakan sesuai dengan ketentuannya. Ketentuannya kita perhatikan di jari-jarinya. Jika jari-jarinya kelipatan 7, maka kita gunakan 22/7. Tapi jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, contohnya jari-jarinya 5, 8, 10, yang jelas bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 3,14. Berdasarkan soal, jari-jarinya 49. Dan 49 ini termasuk kelipatan 7. Jadi, kita gunakan untuk nilai pi-nya adalah 22/7. Yang ini. Selanjutnya jari-jarinya 49. Karena R pangkat 2 berarti kita kalikan 2 kali. 49 kali 49. Nah, untuk lebih mudah mengerjakan soal seperti ini Kakak, kita perhatikan 49 dan 7 yang ini. Ya, jadi yang kita kerjakan adalah yang ini dulu. 49 dibagi 7. Nah, jadi hasil dari semuanya ini adalah yang ini. 22, 7-nya sudah tidak ada ya. 22 dikali 49. Nah, 49 di sini kita bagi dengan 7, ini di hasilnya, 7. Sekali lagi, 7 ini diperoleh dari 49 dibagi 7. Selanjutnya kita kalikan biasa, 22 kali 49. Hasilnya nanti kita kalikan dengan 7. Menghasilkan 7.546. Ini adalah cara mengerjakan untuk soal nomor 24. Selanjutnya, untuk soal nomor 25, sekaligus ini soal terakhir Kakak untuk di part 3 ini ya. Indikatornya disajikan soal siswa mampu menentukan sifat-sifat bangun ruang dengan tepat. Ya, ini dia. Perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, tidak memiliki sudut. Yang kedua, memiliki 3 sisi. Yang ketiga, memiliki 1 sisi berbentuk lingkaran. Keempat, memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran. Yang kelima, memiliki 1 titik puncak. Pertanyaannya, sifat bangun ruang tabung adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah tabung ya. A, B, C, D. Jawaban yang benar untuk soal nomor 25 ini adalah D, 1, 2, dan 4. Nomor satunya ini tidak memiliki sudut, 2 memiliki 3 sisi, 4 memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran.
Ini dia gambar tabungnya Kakak, supaya lebih mengerti ya. Ini dia tabungnya, ini jaring-jaring dari tabung. Ini lingkaran yang di atas, ini lingkaran yang di bawah, yang ini adalah selimutnya yang ini Kakak. Jadi kalau Kakak hubungkan ujung yang ini dengan ujung ini, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, sifat pertama tidak memiliki sudut, jelas tabung tidak memiliki sudut. Jadi, Kakak perhatikan yang ini, tidak memiliki sudut. Yang kedua memiliki 3 sisi. Sisi yang mana? Ini, atas, sisi ini lingkaran pertama, yang ini, selanjutnya yang ini. 1, 2, dan selimutnya atas, selimut, sama bawah. Memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran. Nah, ini sudah sesuai, ya. Jadi, sekali lagi untuk soal nomor 25 ini jawabannya adalah D, 1, 2, dan 4. Kakak semua, untuk soal nomor 26 dan selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.